Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nina. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini saya masih bahas tentang tugas akhir atau skripsi dari para mahasiswa-mahasiswi yang tentunya lebih fokus ke manajemen keuangan, tapi bisa juga dipakai untuk yang jurusannya manajemen atau mungkin yang mirip-mirip lah ya, yang ekonomi, akuntansi mungkin masih bisa dipakai. Nah, yang kali ini saya mau fokus ke bab 2. Jadi ini adalah 7 kesalahan paling umum atau yang paling sering dibikin oleh para mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyusun proposal penelitian atau proposal skripsi. Nah, kayaknya sih nggak terlalu krusial ya. Bab 2 kan seringnya disepelein tuh, kayak landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual. Tapi kalau misalkan kita bisa meminimalisir kesalahan, why not? Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, untuk kesalahan yang pertama adalah tentang teori. Nah, ini adalah landasan teori atau teori yang dipakai terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu ya. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswi itu berpikir bahwa oke, teorinya kita banyakin aja biar kelihatan kayak genah gitu, biar kelihatan kayak serius bikin penelitian atau bikin tugas akhir atau bikin skripsinya gitu ya. Padahal banyak itu bukan jaminan gitu ya. Jadi bukan karena quantity tapi lebih ke quality ya. Jadi nggak usah terlalu banyak tapi jangan kedikitan juga. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang sedang dibahas, topik apa yang dibahas, materi apa yang sedang diangkat gitu ya. Jadi komposisi teori yang dipakai itu juga harus sesuai dan pasti akan dipakai untuk nanti mensupport atau membantu kalian menyusun pembahasannya ya. Jadi poin nomor 1 adalah teorinya kadang sering banget terlalu banyak, jadi bertele-tele dan gak kepake, atau justru terlalu sedikit gitu ya. Di pembahasannya nanti ada teori itu tapi ternyata di bab 2-nya gak dibahas gitu ya. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah teori yang dipakai tidak relevan. Misalnya nih, kalian lagi bahas tentang teori kebangkrutan gitu ya. Nah, di situ kalian memasukkannya ada berbagai macam teori lain, ada pecking order teori gitu ya. Sebenarnya nggak nyambung, tapi kalian masukin aja biar kelihatan pinter, biar kelihatan banyak. No, nggak perlu ya. Jadi kalian cukup pakai teori yang relevan aja. Balik lagi seperti yang saya bahas sebelumnya, pakai teori yang memang bisa membantu untuk kalian menjelaskan di part pembahasan dari hasil penelitian kalian nanti. Kemudian poin yang ketiga adalah penelitian terdahulu itu terlalu dahulu, maksudnya terlalu lama tahun yang dipakai. Nah, sebaiknya kalau kalian pakai research atau penelitian atau jurnal atau istilahnya artikel penelitian atau skripsi, tesis, disertasi, intinya penelitian-penelitian terdahulu yang dipakai, kalau bisa tahunnya jangan terlalu lama, maksimal banget itu 5 tahun ke belakang. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2021 berarti ya jelek-jelek tahun 2015 lah atau 2016 itu adalah penelitian terakhir yang kalian pakai. Jadi jangan pakai penelitian yang tahun 2010, 2008 gitu ya untuk kalian yang sedang meneliti sekarang karena jatuhnya terlalu lama. Yang artinya nanti hasil-hasil penelitiannya itu udah nggak relevan lagi ke periode yang sekarang karena udah terlalu jauh jaraknya. Sedangkan di periode yang sejauh itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan, sudah banyak sekali terjadi atau ada fenomena, dan sudah banyak sekali ada upgrade atau updatean hasil penelitian. Jadi kalau pakainya terlalu lama kayaknya udah nggak bisa lagi. Tapi untuk hal ini sih biasanya tergantung dari setiap dosen pembimbing atau universitas ya, karena saya juga pernah nemuin ada yang masih diperbolehkan pakai penelitian yang 7 atau sampai 10 tahun ke belakang. Tapi kalau di kampus yang sedang saya terjun di sekarang ya, di UNUSA, kita memilih untuk maksimal 5 tahun ke belakang. Jadi biar nggak terlalu lama. Nah, poin yang keempat adalah ketika merangkum penelitian terdahulu itu rangkumannya nggak rapi atau acak-acakan gitu ya. Bahkan ada yang masih masukin angka gitu dari penelitian terdahulu. Nah, itu nggak perlu ya. Jadi ada skema atau cara penulisan merangkum penelitian terdahulu untuk dimasukkan ke bab 2 ya, yang baik dan benar. Urutannya apa aja sih? Jadi yang pertama
itu adalah nama peneliti. Perhatikan juga cara penulisan nama peneliti terdahulu ya. Banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswi yang masih salah. Ada yang ditulisnya nama lengkap gitu ya. Nah, coba kalian pelajari juga gimana sih cara menulis nama referensi gitu ya. Karena itu penting banget untuk kalian bikin penelitian atau skripsi. Nah, jadi balik lagi tadi gimana sih cara ngerangkum penelitian terdahulu di bab 2? Yang pertama adalah nama peneliti. Yang kedua, tahun penelitiannya ya. Baik lagi, ingat tahunnya jangan terlalu lama. Kemudian yang ketiga adalah judul penelitiannya ya. Kalau judulnya bahasa Indonesia, ditulis utuh bahasa Indonesia. Kalau penelitiannya itu dari luar negeri atau digunakannya adalah bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, judulnya tetap ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi jangan ditranslate ya. Setelah judul sesuai dengan judul aslinya, kemudian berikutnya adalah variabel apa aja sih yang dipakai dalam penelitian terdahulu ini gitu ya. Kalian rangkum, kalian lihat tuh variabel yang dipakainya apa. Kemudian yang kelima adalah hasilnya tuh apa ya. Jadi hasil penelitian dari yang mereka bikin itu apa sih, langsung kalian rangkum. Kemudian yang keenam adalah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang kalian bikin gitu ya. Misalnya persamaannya sama-sama pakai variabel dar, der, LDAR, dan LDER gitu ya. Terus perbedaannya apa sih dengan penelitian kalian? Penelitian kalian misalkan selain memakai variabel dar, der, LDAR, dan LDAR, kalian juga pakai variabel misalkan growth, opportunity, dan juga firm size misalnya gitu ya. Jadi dikasih juga persamaan dan perbedaan dengan penelitian kalian. Nah, kesalahan yang berikutnya adalah kalian cuma memakai referensi atau penelitian terdahulunya itu dari dalam negeri. Nah, sebaiknya kalian juga pakai penelitian terdahulu yang dari luar negeri. Luar negerinya itu dari mana? Dari jurnal internasional, dan sebaiknya juga jurnal internasional yang memang sudah terakreditasi atau yang memang sudah kredibel. Kenapa? Karena itu juga mensupport nanti bahwa penelitian kalian itu memang layak dilakukan, karena memang support researchnya juga lebih bagus atau sudah berskala internasional gitu. Kesalahan yang berikutnya adalah di bagian kerangka konseptual. Nah, sering banget mahasiswa-mahasiswi itu kalau bikin kerangka konseptual, ya udah gambar aja ditulis gitu ya, cuman dibikin gambar doang terus bleng, nggak ada apa-apa. No. Jadi setelah kalian bikin gambarnya, kerangka konseptual di bawahnya, kalian kasih penjelasan ini maksudnya apa kerangka konseptualnya gitu ya. Jadi dikasih uraian, nggak cuman gambar doang. Dan ketika bikin kerangka konseptual, pastikan kalian tahu bagaimana cara membuat kerangka konseptual. Jadi bentuknya yang dipakai apa? Apakah kotak, apakah oval, apakah lingkaran? Belajar dulu ya cara membuat kerangka konseptual. Intinya kesalahan yang sering terjadi adalah di kerangka konseptual cuma dikasih gambar aja, tapi nggak pernah dikasih uraian. Jadi sebaiknya kalian mulai bikin uraiannya ya, mumpung belum bimbingan nih, atau mumpung lagi mikir-mikir gimana nih cara bikin proposal skripsi. Nah, jangan lupa dipakai kerangka konseptual ya. Nah, yang terakhir adalah ketika menyusun hipotesis penelitian. Nah, ketika menyusun hipotesis penelitian, sering banget mahasiswa itu bikinnya ngasal, jadi nggak ada sistematisnya gitu ya, nggak sistematis gitu intinya. Jadi ketika kalian bikin hipotesis penelitian, yang perlu kalian perhatikan pertama adalah menyusunnya berdasarkan teori yang ada. Misalkan kalian lagi meneliti tentang pengaruh LDR terhadap ROA gitu ya. Nah, kalian pelajari dulu teori tentang LDR itu dengan baik. Kemudian kalian pelajari juga bagaimana sih hubungannya LDR tadi, loan deposit ratio, terhadap ROA gitu ya. Nah, setelah kalian pahami teorinya, kan kalian udah duluan tuh nyusun di landasan teori. Karena itu landasan teori itu nggak cuma kalian cari, kalian kopas, terus kalian taruh, tapi kalian juga harus paham dan pelajari apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya hubungan antara X1 ke Y-nya, hubungan X2 ke Y-nya, kalian harus paham semuanya ya. Jadi untuk membuat hipotesis penelitian itu pertama kalian paham teorinya dulu. Kalian pelajarin apa sih maksudnya variabel X1 pengaruhnya ke Y misalnya gitu ya. Nah, setelah kalian bikin berdasarkan teori, selanjutnya kalian hubungkan dengan penelitian terdahulu yang mendukung gitu ya. Kira-kira dulu itu hasil-hasil penelitian yang ada menunjukkan hasil apa sih? Tadi misalkan saya kasih contohnya LDR ke ROA gitu ya. Misalkan dari beberapa penelitian terdahulu yang kalian ambil gitu ya,
Di sini mostly saya suggest untuk mahasiswa bimbingan saya tuh carinya penelitian terdahulunya jumlahnya ganjil gitu ya. Kenapa? Karena untuk mensupport gitu, let's say untuk jaga-jaga. Jadi kalau misalkan nih mereka carinya genep, ternyata misalkan 10 nih, ternyata hasilnya 5 berpengaruh signifikan, 5-nya nggak berpengaruh signifikan. Maksudnya contohnya tadi LDR ya. Misalkan LDR, 5 penelitian terdahulu hasilnya tuh LDR berpengaruh signifikan, sedangkan 5 penelitian terdahulunya bilang bahwa LDR tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Nah, jadinya kita ngambil hipotesis yang mana? Bingung dong. Nah, makanya keseringan saya bilang ke mahasiswa yang saya bimbing, coba carinya ganjil. Jadi untuk bantu memutuskan hipotesis apa sih yang sebaiknya kita ambil. Jadi kasarnya kayak hasil terbanyak dari penelitian itu apa sih hasilnya gitu. Nah, dari penelitian terdahulu tadi, setelah kalian baca semuanya, kalian rangkum, kalian pelajari, kan ketemu tuh, oh ternyata yang paling banyak hasilnya adalah, contohnya adalah LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA misalnya. Nah, itu yang kalian tarik kesimpulannya sebagai hipotesis penelitian kalian. Nah, kemudian pastikan juga ketika membuat hipotesis jangan rancu ya. Jangan hipotesis 1 itu tentang signifikan tidak signifikan. Tapi nanti di hipotesis kedua, ketiga tentang arah, ada arahnya. Misalkan berpengaruh positif signifikan, terus hipotesis 3-nya berpengaruh negatif signifikan. Padahal di hipotesis 1 cuma bahas signifikan aja, nggak ada arahnya, nggak ada arah positif atau negatif. Nah, itu juga kalian mesti pastikan untuk sinkron dari atas sampai bawah. Apakah kalian mau meneliti tentang signifikansi aja atau kalian mau melihat arah hubungannya juga gitu. Jadi benar-benar dibaca pelan-pelan dari depan sampai belakang, karena semuanya nanti tuh akan terhubung ya, dari depan, dari bab 1, dari latar belakang sampai di simpulan, itu semuanya akan berkesinambungan gitu. Nah, itu tadi adalah 7 kesalahan paling umum yang sering dibikin sama mahasiswa atau mahasiswi ketika mereka sedang menyusun tugas akhir atau skripsi. Nah, semoga materi yang saya kasih ini bermanfaat, bisa kalian terapkan, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab secepatnya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.